Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2002 yang menceritakan tentang dalam dunia kuno yang dihantui oleh tirani yang kejam. Seorang pejuang terakhir berusaha menyatukan kekuatan untuk menghentikan penguasa kegelapan yang haus akan kekuasaan yang kejam. Sebelum pada zaman piramida, ada sekelompok dari timur menyerbu dunia kuno. Mereka dipimpin oleh seorang bernama Memnon yang kejam, seorang pejuang terhebat yang diangkat menjadi raja menurut hukum mereka. Karena kemenangan Memnon yang banyak diperoleh berkat bantuan seorang penyihir yang mampu meramalkan hasil pertempuran. Hal ini membuat hanya beberapa suku yang tetap bebas dan berani untuk menentangnya. Lalu pada saat ini, Matthaius bersama saudara tirinya, Jessup, dan sahabatnya Rama adalah 3 orang Akadia terakhir yang masih hidup. Lalu mereka disewa oleh Raja Peron dari suku bebas terakhir dengan bayaran 20 batu rubi darah untuk membunuh penyihir Memnon. Keputusan ini membuat marah putra Peron yang bernama Takmet karena batu rubi itu adalah harta terakhir mereka. Selain itu, Raja Nubia Balhazar juga tidak menyukai orang Akadia. Setelah beberapa percakapan tadi dengan berakhir disetujuinya misi ini, orang-orang Akadia menyelinap ke camp Memnon. Tetapi mereka disergap oleh para penjaga Memnon. Serangan itu terjadi setelah Takmet, putra Raja Peron, mengkhianati mereka dengan membunuh ayahnya sendiri dan membelot ke pihak Memnon. Dalam serangan itu, Jessup dan Rama terkena panah. Namun, Matthaius berhasil meloloskan diri dan menyelinap ke dalam tenda penyihir. Di dalam tenda, Matthaius terkejut saat mengetahui bahwa penyihir itu sebenarnya adalah seorang wanita bernama Cassandra. Ia bukan hanya seorang penyihir biasa, tetapi juga merupakan kunci utama dari kemenangan-kemenangan Memnon. Lalu pada akhirnya, Matthaius ditangkap dan dibawa ke hadapan Memnon. Di hadapannya, Memnon dengan brutal mengeksekusi Jessup, menunjukkan kekejamannya. Saat Memnon hendak membunuh Matthaius juga, Cassandra, sang penyihir, menghentikannya. Cassandra memberitahu Memnon bahwa para dewa menghendaki Matthaius selamat malam itu. Jika menendang kehendak para dewa, katanya akan menimbulkan kemarahan mereka dan menyebabkan Memnon kehilangan semua kemenangannya di masa depan. Setelah mendengar hal itu, Memnon memutuskan untuk mengubur Matthaius hingga hanya lehernya yang terlihat di gurun karena berniat membiarkan semut api memakan Matthaius saat fajar. Namun, Matthaius berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang pencuri kuda yang bernama Arpid. Setelah Matthaius memutuskan untuk menyelesaikan misinya dan membalas dendam atas kematian saudaranya, Matthaius menyelinap ke benteng Memnon dengan bantuan seekor landak jalanan yang cerdik. Ia berhasil memasuki istana Memnon. Setelah berhasil ada di dalam, Matthaius bertemu sebentar dengan Pylos, seorang penyihir istana Memnon. Pylos menyembunyikannya
dan kemudian mengarahkan Matius ke halaman tempat Memnon berlatih. Matius memegang erat busur panahnya saat ia merapatkan diri ke dinding menara pengawas. Matius bernapas dalam-dalam, mata terfokus pada Memnon yang sedang berjalan di bawah, sedangkan pengawalnya mengelilingi seperti bayangan yang setia. Lalu seketika, Matius mendengar suara gemuruh dari bawah. Matius melihat seorang anak jalanan dengan sesuatu yang tersembunyi di balik punggungnya. Sebelum Matius bisa berpikir dan tangan kecilnya terjepit di bawahnya, tanpa ragu Matius bergerak cepat. Matius menarik panah dari busur dan dengan gesit melesatkannya ke bawah. Panah itu tidak mencapai Memnon, tetapi menghantam kapak di tangan Tekmet yang hendak memotong tangan anak jalanan itu. Tekmet menjerit kesakitan, dan Matius tahu bahwa peringatan itu telah diberikan. Lalu para penjaga di bawah itu langsung waspada. Pandangan mereka bergegas ke arah Matius yang bersembunyi di menara. Setelah itu, Matius merasakan getaran tanah yang berdebar di bawah kakinya saat dia berlari menuju lorong-lorong kuno kota Gamora. Matius nyaris berhasil melarikan diri, tetapi tiba-tiba ia melihat Cassandra, seorang wanita muda yang dijaga ketat oleh para pengikut Memnon. Tanpa pikir panjang, Matius menggerakkan dirinya dengan cepat, menarik Cassandra ke sampingnya dengan kasar. Cassandra terkejut dan sedikit ragu, tetapi Matius melihat keputusan cepatnya mengubah ketakutan menjadi harapan. Mereka berlari secepat mungkin, mengetahui bahwa Memnon dan pengikutnya tidak akan tinggal diam atas pelarian mereka. Tapi tiba-tiba Cassandra berhenti, tatapannya cemas di matanya. Matius melihatnya dengan penuh perhatian, memahami bahwa sesuatu mengganggu gadis itu. Cassandra akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah menjadi tahanan Memnon sejak kecil. Matius merasa simpati pada nasib Sandra, namun dia tidak ingin memaksakannya untuk melarikan diri bersamanya. Lalu Matius memberikannya pilihan untuk pergi, tetapi juga memperingatkannya tentang bahaya di luar sana. Meskipun ragu, Cassandra akhirnya memutuskan untuk tetap bersama Matius, menyadari bahwa dia mungkin lebih aman bersamanya daripada berhadapan dengan ancaman di luar sana sendirian. Di sisi lain, Memnon mengirim tangan kanannya, seseorang yang bernama Thorak, dan sekelompok penjaga untuk mengejar Matius dan merebut kembali Cassandra. Namun, Matius memiliki keunggulan, bersembunyi di balik badai pasir yang mengamuk. Dengan kecepatan dan keahliannya, Matius berhasil menyerang mereka satu persatu, menyapu musuh-musuhnya tanpa ampun. Dalam duel yang intens, Matius dan Thorak bertarung dengan sengit. Matius menghindari serangan Thorak dengan gesit, mencari celah untuk menyerang. Akhirnya, dengan gerakan yang terampil, Matius mampu menikam perut Thorak dengan fatal, menjatuhkannya dengan suara yang gemuruh. Namun, kemenangan tidak datang tanpa harga. Saat Thorak menghembuskan napas terakhirnya, dia masih memiliki cukup kekuatan untuk meluncurkan sebuah panah berlumuran darah kalajengking ke arah kaki Matius. Panah itu menancap dalam, mengirim rasa sakit menusuk-nusuk ke dalam tubuh Matius. Cassandra dengan keputusan yang cepat menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan nyawa Matius dari racun kalajengking yang meracuni tubuhnya. Sementara itu, Matius meskipun terluka parah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap Memnon dengan liontin Thorak yang berlumuran darah sebagai simbol penghinaan dan peringatan.
Matius mengirimkan pesan jelas kepada Memnon tentang konsekuensi dari tindakan kejamnya. Setelah melarikan diri dari kejaran Memnon, Matius, Arpid, dan Cassandra bertemu dengan Pylos, seorang ahli kimia yang melarikan diri dari istana Memnon. Pylos telah menyempurnakan bubuk peledak yang akan digunakan untuk melawan tirani Memnon. Namun, ketika mereka bertemu, mereka disergap oleh pemberontak yang sekarang berada di bawah kekuasaan Balhazar, musuh bebuyutan Matius. Meskipun Matius berhasil mengalahkan Balhazar dalam pertarungan 1 lawan 1, dia hanya mendapatkan rasa hormat dan perlindungan yang enggan dari pemberontak. Cassandra di tengah situasi ini tiba-tiba memiliki visi yang menakutkan. Memnon dan pasukannya akan membantai seluruh kamp pemberontak. Dengan itu, Matius dan teman-temannya harus menemukan cara untuk menyatukan kekuatan mereka dan menemukan cara untuk melawan ancaman yang semakin mendekat dari Memnon. Sementara juga harus berhadapan dengan konflik internal di antara pemberontak yang mereka temui. Lalu memberitahu Matius tentang ramalannya yang menakutkan juga. Dia juga meramalkan bahwa ketika cahaya bulan mencapai puncak istana Memnon, Raja di tinggi akan menjadi Raja Kalajengking yang tak terkalahkan. Memberitahu Matius tentang ramalannya yang menakutkan itu, dia dengan tegas menyatakan bahwa jika Matius menghadapi Memnon, kemungkinan besar dia akan mati. Dia juga meramalkan bahwa Matius akan ditembak dalam pertarungan itu. Namun, Matius menolak untuk percaya pada takdir yang sudah ditentukan. Meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian, Matius memilih untuk berjuang untuk keadilan dan kebebasan, bahkan jika itu berarti menghadapi resiko kematian. Keesokan paginya, Cassandra membuat keputusan yang berat untuk kembali ke istana Memnon, bertekad untuk menghentikan tirani yang telah menguasai hidupnya selama begitu lama. Cassandra mungkin bahkan harus menghadapinya dan jika perlu membunuhnya. Sementara itu, Matius bersiap untuk serangan terakhir mereka. Dengan bantuan dari Balhazar, Arpid, Pylos, dan pasukan pemberontak, mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap benteng Memnon. Mereka berhadapan dengan pasukan Memnon, bertarung demi kebebasan dan keadilan. Dalam pertempuran yang mengerikan, Matius akhirnya berhasil mencapai istana Memnon. Dengan mata berkobar api kemarahan, Matius menghadapinya secara langsung, menantangnya dalam duel mematikan. Sementara itu, Balhazar menghadapi Takmet, putra Memnon yang haus akan kekuasaan dan kekerasan. Dalam pertempuran yang penuh gengsi ini, Balhazar berhasil mengalahkan Takmet, membalas dendam kematian ayah Takmet, Peron, dan mengambil alih kendali. Pertempuran mencapai puncaknya, dan pasukan Memnon yang menggempur dengan kekuatan penuh, Matius, Balhazar, Arpid, Pylos, dan pasukan pemberontak berjuang mati-matian menghadapi tantangan yang mengancam nyawa mereka. Namun, dalam kekacauan pertempuran, ramalan Cassandra menjadi kenyataan. Matius ditembak oleh seorang penjaga, seperti yang diramalkan oleh Cassandra. Saat Matius jatuh terluka, Memnon bersiap untuk merebut tahtanya sebagai Raja Kalajengking. Namun, di saat genting itu, Cassandra bertindak. Cassandra membunuh penjaga yang menembak Matius, memberikan kesempatan kepada Matius untuk bangkit kembali. Dengan busur yang tergeletak di sisinya, Matius mengumpulkan kekuatannya. Matius menarik anak panah dari bahunya yang terluka dan mengarahkannya ke arah Memnon yang kelelahan. Sebuah panah terlepas, meluncur melalui udara dengan kecepatan tinggi.
Memnon terkena tepat di tengah-tengah dada, mengirimnya mundur dengan kekuatan yang menghancurkan, lalu jatuh ke tepi atap dan lenyap di bawah. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Pylos dan Arpid memainkan peran penting dalam mengubah nasib pertempuran. Mereka menggunakan bubuk peledak yang mereka kembangkan untuk menghancurkan batu fondasi istana, yang mengakibatkan runtuhnya sebagian besar dari pertahanan Memnon. Ledakan besar menguncang tanah, menjatuhkan sebagian besar pasukan Memnon ke jurang kehancuran. Lalu ketika langit terbakar oleh api pertempuran, Matthaius melihat Memnon, musuh terbesarnya, terjebak dalam kobaran api yang melahapnya secara perlahan. Dengan pandangan terakhir pada tiran yang jatuh, Matthaius memahami bahwa akhir Memnon telah tiba. Saat debu pertempuran mereda, sisa-sisa pasukan Memnon tunduk di hadapan Matthaius, mengakui kekuatan dan keberanian pahlawan baru mereka. Sesuai dengan hukum kuno yang menyatakan bahwa raja adalah pejuang terbaik, Matthaius dengan hormat diangkat menjadi raja Kalajengking yang baru. Setelah kemenangan besar mereka, Matthaius dan Bahazar berpisah dengan penuh rasa hormat, belajar kembali ke kerajaannya sendiri. Sementara Matthaius bersama dengan Cassandra memulai langkah baru menuju masa depan yang belum pasti. Cassandra dengan pandangan yang tajam melihat masa depan dengan visi yang jelas. Cassandra menyampaikan kepada Matthaius bahwa periode singkat perdamaian dan kemakmuran akan datang. Tetapi dia juga memperingatkannya bahwa masa itu tidak akan bertahan selamanya. Ancaman akan selalu ada di sana, menunggu untuk dihadapi. Namun, Matthaius tidak terpengaruh oleh ketidakpastian masa depan. Matthaius memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan nasib mereka ditentukan oleh ramalan atau takdir yang tidak pasti. Mereka akan menentukan nasib mereka sendiri, dan bersama-sama mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.